Saya baru menekuni ventriloquism, dimulai pada tahun 2013, sekarang 2020 berarti baru 7 tahun. Ventriloquism adalah seni suara perut tanpa menggerakkan bibir dan biasanya menggunakan boneka sebagai teman tampil dalam melakukan pertunjukan ventriloquism. Kenapa saya bilang biasanya menggunakan boneka? Karena ventriloquism juga bisa dilakukan dengan benda-benda lain selain boneka, seperti tas, bantal, handphone, atau benda apapun yang oleh ventriloquistnya dibuat ilusinya seolah-olah benda itu yang bicara. Padahal yang bicara adalah sang ventriloquist, tapi karena dia memiliki kemampuan berbicara tanpa menggerakkan bibir, maka ilusinya hidup seolah-olah yang bicara itu adalah boneka atau benda yang diajak oleh dia untuk berinteraksi di atas panggung. Namun, pada faktanya, para ventriloquist dari tahun 60-an hingga sekarang lebih sering menggunakan boneka sebagai teman dalam pertunjukan ventriloquism. Di Indonesia, ada Pak Mariun dari tahun 60-an dengan boneka Koko. Tahun 70-an, Pak Gatot Sunyoto tampil bersama boneka Tongki di TVRI. Kalau kita lihat, para ventriloquist dunia yang populer saat ini, seperti Jeff Denham, Terry Vetter, Paul Zerding, Nina Conti, Darcy Lynch, mereka semua tampil di atas panggung bersama dengan boneka masing-masing. Karena begitu pentingnya boneka ini bagi seorang ventriloquist, maka seorang ventriloquist juga harus tahu bagaimana cara memegang, memainkan, ataupun memperlakukan boneka. Selain seorang ventriloquist, ada juga profesi-profesi lain yang juga menggunakan boneka dalam penampilannya. Baik itu sebagai menu tambahan, menu utama, maupun sebagai gimmick. Misalnya seperti badut juga ada yang membawa boneka dalam penampilan mereka. Kemudian juga ada pencerita membawa boneka dalam penampilan mereka. Pesulap membawa boneka dalam penampilan mereka. Dan profesi-profesi lainnya yang menggunakan boneka dalam penampilan mereka. Nah, apapun itu profesi yang menggunakan boneka sebagai teman dalam penampilannya, maka sebaiknya memperlakukan boneka dengan baik. Tahu cara megang boneka, tahu cara memperlakukan boneka yang baik. Ada satu kesalahan fatal yang biasanya dilakukan oleh ventriloquist pemula atau mereka yang menggunakan boneka dalam penampilannya, yaitu cara memegang boneka. Baik ketika tampil walaupun hanya untuk sekedar difoto. Saya kasih contoh sebentar ya. Ini adalah boneka saya, namanya Lewi. Nah, biasanya boneka ventriloquism ataupun boneka yang dipakai oleh mereka berprofesi lain untuk pertunjukannya memiliki lubang di belakangnya. Nah, ada lubangnya di punggung di sini, ini yang umum, ada yang di leher sini. Nah, kalau Lewi kebetulan di leher. Kenapa Lewi lubangnya di leher? Karena pembuatnya bikinnya di leher. Nah, oke, ini boneka. Ya, kalau kita pegang begini, boneka ini nggak hidup. Seorang ventriloquist harus bisa menghidupkan bonekanya. Maka, ya, ketika tangan masuk, maka perlakukanlah dengan baik. Nah, oke, dia di pangku. Kalau seandainya kita punya tempat untuk mendudukannya, biasanya seorang ventriloquist juga punya tempat, maka dia akan posisinya di sini, di tempatnya. Tapi kalau kita tidak punya, ya tatakan untuk dia duduk, maka kita pangku seperti ini. Nah, maka dia kemudian hidup. Dia akan menyimak apa yang saya katakan, dia akan melihat kepada Anda, dia akan mangut-mangut, ya, dia juga akan mungkin akan berbicara kalau diminta untuk berbicara. Bukan begitu, Lewi? Iya, benar sekali. Oke. Tapi kali ini Lewi nggak saya ajak untuk berbicara. Apa itu kesalahan yang banyak dilakukan oleh para ventriloquist pemula atau mereka yang bermain boneka? Ya, seperti ini. Ketika pegang boneka, bonekanya melayang. Tuh dia tampil karena pegang mic. Hei adik-adik, kakak punya teman nih. Wah, temannya dibiarkan melayang. Bayangkan, kasihan dia melayang seperti ini. Ya, pemainnya, ventriloquistnya atau siapapun yang sedang memainkan boneka ini sudah merusak ilusi. Atau ketika difoto, fotonya seperti ini, bonekanya melayang begini. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Seorang ventriloquist harus tahu cara memperlakukan bonekanya dengan baik, karena boneka ini bukan sekedar boneka, tapi ini adalah pasangan kita.
pasangan dalam bekerja, pasangan dalam mencari nafkah. Maka kita perlakukan dengan baik supaya ilusinya hidup. Ini juga seharusnya berlaku untuk siapa saja yang juga memainkan boneka. Baik itu untuk menemani bermain sulap, ataukah seorang badut menemani dalam menghibur anak-anak, atau pencerita, pendongeng, pengisah, atau apapun profesinya yang menggunakan boneka ketika tampil. Harap diperhatikan cara memperlakukan boneka dengan baik. Jangan bikin boneka Anda melayang seperti ini. Walaupun itu adalah untuk kepentingan foto, tetap seperti ini. Ketika Anda turun panggung, ketika bicara dengan orang lain, tetaplah pegang boneka Anda seperti ini, perlakukan dengan baik. Jangan karena sudah di belakang panggung, kemudian ngomong, "Pak, bagaimana tadi penampilan saya, Pak? Oh, bagus ya? Oh, iyalah. Oh, keren banget ya. Wah, orang saya hebat mainnya, Pak. Tadi anak-anak ketawa, Pak ya. Oh, iya ya. Oke, baik ya." Gitu. Nah, jadi janganlah seperti itu. Tetap seperti ini. Bagaimana tadi, Pak, penampilan saya di panggung? Apakah Bapak puas? Apakah Ibu puas? Nah, bagaimana? Oke. Ya. Jadi, ingat, jangan bikin boneka Anda melayang seperti ini, tapi tetap lakukanlah dengan baik. Perhatikanlah Kak Ria Enes bersama dengan boneka Susan. Saya belum pernah melihat Kak Ria Enes membawa Susan dalam keadaan melayang, atau Susan foto bersama dengan Kak Ria Enes dalam keadaan melayang. Kak Ria Enes memperlakukan Susan dengan baik karena Kak Ria tahu Susan bukan sekedar boneka, tapi itu adalah pasangan Kak Ria Enes untuk tampil. Makanya dikenalkan Ria Enes dan Susan, bukan Ria Enes dan Iwel.